Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmirul Masjid Al-Mu'awana, yang saya hormati Bapak Penceramah Al-Ustaz Bapak Haji Safruddin Mahmud, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mu'awana, yang saya hormati Rema Muda Masjid, Jamaah Masjid Al-Mu'awana, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan subuh bersama di Masjid Al-Mu'awana. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, dan terutama kepada kita yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'awana yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Takmirul Masjid Al-Mu'awana yang terhormat Bapak Haji Latif Yunus, yang terhormat Bapak Abdul Latif Yunus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Haji Saifuddin Mahmud SPDI MM, yang saya hormati Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, yang saya hormati seluruh remaja Masjid Al-Mu'awana selaku penginisiatif kegiatan kuliah subuh pada hari ini, Ahad 5 September 2021. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Mu'awana yang alhamdulillah bersama-sama pada pagi ini untuk melaksanakan salat subuh dan sekaligus tausiah kuliah subuh pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Oleh karena atas izin dan kuasanya, alhamdulillah kita semua masih dapat diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga masih dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, sekaligus kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Badan Takmirul dan seluruh jamaah merasa sangat berbahagia dengan kehadiran remaja Masjid Al-Mu'awana yang alhamdulillah telah bangkit kembali dan hari ini melaksanakan kegiatan kuliah subuh. Memang kuliah subuh ini digalakan oleh pemerintah kota lewat gerakan sholat subuh berjamaah.
Memang di Masjid Al-Muawana ini kena jadwal Pak Ustadz nanti Desember karena perputaran, karena dimulainya GSSB itu dimulai dari Masjid Al-Muawana. Alhamdulillah kegiatan remaja ini dilakukan pada pagi ini, dan ini kami sangat mensupport, dan mari bersama-sama kita antara remaja, mari bergandengan tangan, dan insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini akan bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang hal-hal yang kurang berkenan, terutama daripada remaja hanya berkecimpung dengan miras, narkoba, judi. Maka inilah momentum yang paling baik, kegiatan yang paling diridai oleh Allah. Semoga remaja Masjid Al-Muawana ini bisa berkembang, dan kalianlah sebagai penerus estafet dari generasi yang ada saat ini. Juga kepada Bapak dan Ibu jamaah saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan support kepada remaja masjid. Insya Allah kegiatan seperti ini bukan panas-panas tai ayam, tapi insya Allah akan bisa berkembang ke depan lebih maju lagi. Kemudian juga perlu saya sampaikan pada Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muawana bahwa mohon doa dan dukungan. Insya Allah masjid ini akan bisa segera ada kepemilikan, yakni wakaf tanah yang sampai dengan kemarin kami urus, dan alhamdulillah keluarga dari pewakaf sudah mengikhlaskan dan sudah menandatangani dengan luasan 505 meter, tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu. Oleh karena itu insya Allah ke depan ini bisa kita sudah ada pegangan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim terkait dengan tanah wakaf ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi harapan kami, marilah jalinan silaturahmi ini kita jaga, kita pupuk bersama-sama, sebab dengan adanya silaturahmi seperti ini akan bisa memperpanjang umur kita, menambah warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Tamirul Masjid Al-Muawana. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, perlu disampaikan bahwa pelaksana kuliah subuh pada hari ini adalah remaja muda Masjid Al-Muawana, dan ini menurut informasi ini akan dilaksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kita bersilaturahmi di tempat ini sekaligus melaksanakan kuliah subuh bersama. Kami sangat bangga. Bapak Ibu jamaah masjid yang kami hormati, tibalah kita pada kegiatan inti, yakni ceramah agama ataupun tausiah kuliah subuh yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Sabrudin Mahmud SAG. Pada Bapak ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalina wal akhirina wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat unsur pejabat pemerintah setempat bersama seluruh staf dan jajarannya yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Haji Abdul Latif Yunus selaku Ketua Badan Ta'mir Masjid Al-Mu'awwanah, yang saya muliakan tokoh-tokoh agama, para imam, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak dan Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa remaja muda Masjid Al-Mu'awwanah selaku penginisiatif kegiatan subuh pada hari ini. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang bangun tapi tidak sehat? Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak bangun? Berapa banyak orang yang bangun dan sehat tapi tidak ke masjid? Pemenak di patani. Sehingga ini yang kita syukuri, kita dibangunkan dalam keadaan sehat dan masih sempat subuh di masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dingin cuaca hari ini sebagai penghapus dosa kita semua. Amin. Dinginnya cuaca pagi hari ini menambah nilai ibadah kita semua. Amin. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian, umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi mapilo sambil main Pak Ketua, bahwa program kuliah subuh ini memang salah satu program pemerintah Kota Gorontalo yang karena suasana corona tertunda, tapi alhamdulillah di beberapa masjid akhir-akhir ini termasuk di Masjid Al-Mu'awwanah mulai lagi giat subuh bersama atau kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. Tentunya ini satu gerakan yang harus kita biasakan, karena Ummu Buheto itu dulu ada dua waktu sholat yang sangat berat. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Ummu Buheto itu sholat isya beratnya di mana? Kesibukan, tamu nak de pesta, tamu nak macam-macam. Yang kedua sholat subuh beratnya luar biasa. Anu taja biasa di metro. As-salatu khairum minan naum. Hunggo-hunggolo.
Maka itu selalu kita syukuri, alhamdulillahilladzi ahyana. Kita bersyukur kepada Allah dibangunkan. Maka dalam sebuah riwayat, orang itu kalau bangun subuh dan niatnya malam bangun subuh, setiap gerakan di atas tempat tidur itu didoakan oleh malaikat. Biasanya dato orang tak beti bangunkan tidak langsung bangun, masih miring kiri, miring kanan. Setiap gerakan itu didoakan oleh malaikat. Ketika dia miring kiri, malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Ketika dia miring kanan, malaikat berdoa, ya Allah tambahkan pahalanya. Ketika dia bangun, ya Allah mudahkan rezekinya. Ketika dia berjalan menuju tempat wudhu, setiap langkah itu didoakan oleh malaikat tambahan-tambahan kebaikan dalam sehari ini. Behen lobong mayu itu bapak ibu baru bangun, belum lagi kalau sudah di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya mengutip hadis Nabi 3. Kata Nabi, salasatun nafarin, ada 3 kelompok manusia, yudilluhumullahu tahta arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 3 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan Allah. 3 kelompok manusia yang dijaga oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. 3. Mudah-mudahan semua kita yang hadir termasuk orang yang dilindungi Allah. Amin. Mudah-mudahan semua kita yang hadir termasuk orang yang dijaga oleh Allah. Amin. 3. Yang pertama siapa? Yang pertama kata Nabi, al-mutawaddi'u fil makarih. Yang pertama, orang yang menyempurnakan wudhunya sempurna, sekalipun dalam cuaca yang dingin. Fil makarih, mahulo, tapi dia sempurnakan wudhunya. Ini yang sering kita alami kalau subuh mohulun, apalagi tak orang mati pikiran ilawi tak Muhammad Al-Hudi lah. Maka dalam sebuah riwayat ada seorang abid, orang ahli ibadah, ketika dia mau ke masjid, mau siap-siap Muhammad Al-Hudi mau pakai bawa ugaga. Iblis itu di luar rumah gelisah. Iblis ingin dia tidak ke masjid. Maka iblis menyediakan satu jebakan. Tau utipai tua boti mana anak mola detihi. Jalan dia ke masjid, bismillahi tawakal, jalan. Di tengah jalan, karena disediakan oleh iblis jebakan, maka sang ahli ibadah ini jatuh lodehu hati. Maka dia pulang. Iblis gembira, oh jam mata monak detihiti pa itu aboti. Pulang. Ternyata dia pulang mandi lagi, bersih-bersih lagi, wuduknya diperbaharui, pakai baju yang baru lagi, ke masjid lagi. Lo nak ulangi detihi. Iblis tidak diam, dibikin jebakan yang baru lagi, jatuh lagi. Lo deh poli, pulang lagi dia ke rumah. Lo wali nggak ulangi debele,
mai ngai ngahu ti iblisi oh jam mata menak detihi uti mapo luo. Ternyata seperti yang pertama, pulang ke rumah, mandi lagi, wuduknya lagi, pakai baju yang bersih lagi, lo balik ulangi detihi. Yang ketiga kali ini iblis tidak mengganggunya, tidak berani iblis, malah diantar sampai saf yang paling depan, diantar, yang antar iblis diantar sampai saf yang paling depan. Selesai sholat subuh, ketika iblis pengganggu tadi mau pulang, ketemu dengan temannya, sama-sama iblis. Temannya tanya begini, kenapa kau antar dia sampai ke saf yang paling depan? Bukankah saya perhatikan dari awal, dari pertama kau berniat mengganggunya? Kenapa tadi kau antar dia sampai yang paling depan? Apa kata iblis pengganggu? Waktu pertama saya ganggu dia, dia jatuh, pakaiannya kotor, dia pulang ke rumah, dia mandi lagi, dia perbarui wuduknya, dia ambil wuduk lagi, lopobohulu taluhu tabiyah. Kemudian dia pulang lagi ke masjid, dia dan keluarganya diampuni dosanya oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kali, ketika aku mengganggunya, kata iblis pengganggu, dia jatuh, dia pulang ke rumah, dia bersihkan badannya, dia perbaharui air wuduknya, dia pakai pakaian yang bersih, dia kembali ke masjid, dia dan keluarganya dan tetangga-tetangganya diampuni dosanya oleh Allah. Itu yang kedua kali. Yang ketiga kali, saya tidak ganggu dia, saya antar sampai ke dalam masjid saf yang paling pertama. Kenapa? Saya khawatir sekampung akan diampuni dosa hanya karena dia. Inilah berkahnya orang yang sholat bukan hanya dia yang diampuni dosa, keluarganya, tetangga-tetangganya diampuni dosa. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah sholat itu berbawaan dengan keberkahan. Coba lihat ayat tentang Isra wal Mi'raj, alladzi barakna haulahu, penuh dengan keberkahan. Maka orang yang suka senang sholat subuh berjamaah seperti ini, itu berkah Pak, berkah, hidupnya berkah, aktivitasnya berkah, urusannya berkah, niatnya, kebaikannya berkah. Kenapa? Karena sholat itu penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, golongan yang dilindungi oleh Allah itu siapa? Yang kedua, amsi ilal masjid fid dhulam, orang yang suka ke masjid, orang yang gemar datang ke masjid, orang yang suka memakmurkan masjid fid dhulam, sekalipun cuacanya gelap, mau dioloma pali-palito, mau dibona anak adetihi. Bapak Ibu, kalau kita lihat zaman sekarang, Satya beti rasa-rasanya madialu mau dioloma itu. Ilongola Pak Ustad, hampir semua badan jalan itu dihiasi dengan lampu merkuri untuk mempermudah akses kita, lebih-lebih yang mau ke masjid. Walau maaf hari ini saya diundang langsung oleh remaja muda masjid untuk kuliah subuh. Memang sudah lama saya tidak datang ke sini, kalau tidak salah semenjak corona Pak Haji, karena biasanya
saya selalu dapat jadwal di sini. Ya, kalau bukan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau pelepasan jamaah haji, saya terakhir di sini. Ya, alhamdulillah lewat remaja muda masjid saya kembali silaturahim di sini dengan jamaah semua. Cuma satu saya kehilangan, tadi saya masuk Iloelat Ustadz Nani, itu teman saya yang rumahnya di belakang, Ustadz Nani Lahilote, ya, Iloela Ati, masa-masa Maywatiyah, Ustadz Nani Ati. Jadi ini remaja muda masjid, sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Ketua, Pak Haji Abdul Latif Yunus. Mari kegiatan ini, istilah Pak Ketua ingon timoti, jangan panas-panas tai ayam. Iya, mari semangat, apalagi anak-anak muda ini, ya, ini harus semangat. Kalau perlu jangan hanya kuliah subuh, bikin kajian ba'da maghrib sambil menunggu isya. Nanti pematerinya hubungi saja Nutijen TV, banyak pemateri di Nutijen TV, ya. Bikin seminggu sekali kajian ba'da maghrib, kajian biar suasana remah muda. Karena orang tua yang beribadah itu dicintai Allah. Nih, orang tua yang rajin ibadah, orang tua yang rajin ke masjid, orang tua yang beribadah dicintai Allah. Tetapi anak muda yang beribadah lebih dicintai Allah. Orang tua beribadah Allah suka, tetapi anak muda yang ibadah Allah lebih suka. Kenapa? Begini, anu wolu habari uti, wolo tato tihibo itu mo Allah mo tabiyah, mo Allah mo jikiri, mo Allah mo ngadi, ngolo umur liyo kira-kira ma 50 am, kira-kira ma 60 tahun am, wajar. Semakin tua semakin bertambah amal ibadah, itu wajar. Jangan ma 50 tahun 60 tahun baru gua mau itu kiu-kiu. Itu tilopotala itu wajar. Tapi kalau ada informasi walu habari, walu tato tihimo itu mau Allah mau ngadi, mau Allah mau jikiri, mau Allah mau tabiyah, ngolo umur liyo kira-kira 30 tahun am, kira-kira 40 tahun am, kira-kira 20 tahun am, itu istimewa. Istimewanya di mana? Ketika anak-anak muda lain sibuk ke kafe, anak-anak muda sibuk dengan kuti gitar, anak-anak muda sibuk dengan berfoya-foya, anak-anak muda al-mu'awanah sibuk dengan majelis ta'lim, anak-anak muda al-mu'awanah sibuk dengan kuliah subuh, anak-anak muda al-mu'awanah sibuk dengan taman pengajian. Ini nanti dibikin taman pengajian. Mana ketua remaja? Dia punya ketua yang mana? Dia punya ketua geng. Nanti bikin taman pengajian. Nggak usah lama-lama, habis maghrib menunggu isya, biar tidak jenuh. Habis maghrib sambil menunggu ajan isya. Ajan isya kan paling jam 7. Baca, ganti-gantian baca. Yang sudah Quran ada yang Quran yang pandu, yang masih Iqra ada yang Iqra yang pandu. Tidak usah malu, tidak usah. Kemarin saya menghadiri khatam Quran Taman Pengajian Al-Mukhlisin Kecamatan Kota Tengah, dihadiri oleh Pak Camat. Santri-santrinya ada orang tua baru hatam. Apa saya bilang? Mengaji itu bukan sampai bisa, baca Quran itu bukan sampai bisa. Ustadz, watia mau ngadi, kalau sudah tahu sudah berhenti. Bukan. Baca Quran itu bukan sampai bisa, baca Quran itu sampai mati. Anak muda baca, orang tua baca. Nih, mari anak-anak muda jadi penggerak di masjid, ya.
bikin taman pengajiannya seminggu 3 kali, seminggu sekali pengkajiannya, dibikin saja. Ustadz yang hadir mau 5 orang tidak apa-apa, Ustadz yang hadir mau 3 orang tidak apa-apa. Nabi Nuh berdakwah umatnya hanya 40 orang. Nabi sekelas Nabi Nuh yang ada mukjizat berdakwah hanya 40 orang umatnya. Jadi kalau kita berdakwah, apalagi berdakwah lewat sosial media, tidak usah khawatir tidak ada yang like, tidak usah. Posadiki orang yang balaik, tidak usah khawatir. Kita tugasnya dakwah saja. Anak-anak muda pun seperti itu. Yang kedua, masih berkaitan tentang anak muda, kepada yang tua, kepada yang senior, berilah mereka kesempatan. Beri anak-anak muda kesempatan. Yang sudah bagus bacaan Qur'annya, yang sudah mulai bagus ibadahnya, yang sudah mulai bagus akhlaknya, beri kesempatan jadi khatib. Ini mimbar Sobaru, kesempatan khatib. Sekali-sekali anak muda yang khatib, ya, sekali-sekali anak muda yang imam. Karena terkadang to'olah dokoti nunggu pasi-pasi pemahaman mulolo di pemodelo jauh walau maaputi di pemodelo putih walau karena nunggu himudawa. Berapa banyak orang tua yang tidak ke masjid. Dan kalau kita belajar sejarah, kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali sholat berjamaah dengan Nabi itu cuma 2 orang. Pertama kali sholat di muka bumi, bodulota atau di Malaka, Nabi talong imamu. Yang di belakang Nabi Sayyidina Ali, di belakang Sayyidina Ali Siti Khadijah. 2 orang ini yang pertama sholat berjamaah dengan Nabi. 2 orang ini yang pertama kali sholat di muka bumi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu siapa? Anak muda, bukan orang tua, anak muda. Sehingga Sayyidina Ali lo tapugarai dapat gelar. Gelarnya Sayyidina Ali apa? Karamallahu wajhah, wajah yang dimuliakan Allah. Itu gelarnya Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, wajah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah. Sahabat-sahabat yang lain ada yang pernah menyembah berhala. Sayyidina Umar pernah, Ikrimah anaknya Abu Jahal pernah menyembah berhala. Jadi anak muda, maka beri kesempatan anak-anak muda. Dan tadi anu subuta nonggohi muda wa tambah muda agak-agak. Salatu khairum minan naum. Anak muda, orang tidur pun suka bangun. Tapi kalau yang solobet, salatu khairum minan naum, metuluh tahu ya. Apalagi kalau khutbah Jumat itu kan jangan diperpanjang khutbahnya, ya ukur-ukur 20-25 menit. Kalau yang khutbah anak muda kan enak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suaranya jelas, suaranya lantang, jametuluh tahu, tengah hari tua uti. Tapi kalau yang khutbah malobet, tak dungo-dungo pola-pola boleh puasa lah. Wa puasa mampu litio lo puasa. Dak lobet bin lobet. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Jumat kali ini kita akan membahas tentang akhir Ramadan. Lobong mai teh de makamah. Lobong muti masjid apa yang tidak ada khutbah ini? Ya khutbah itu tetio tatu tuluhu.
Dan kalau orang sudah tidur, tidak sempat dengar khutbah, Jumatnya tidak sah. Itu resiko kalau jadi khatib. Bikin yang dengar jangan tidur. Kalau dia sampai tidur, tidak sah. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu rukun. Rukun itu wajib diikuti. Maka yang di luar masuk ke dalam, dengar itu khutbah. Tapi yang berkhutbah juga harus bagus nadanya, suaranya. Jangan berkhutbah lobet-lobet. Maka itu kesempatan anak muda, kesempatan jadi imam. Kalau perlu ada anak muda bikin kelompok berjanji, ya, bikin kelompok berjanji. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bikin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bagaimana kita bersama-sama memakmurkan yang muda mari ke masjid, yang tua mari ke masjid. Tadi saya diperlihatkan gambar oleh Pak Haji, Pak Ketua. Rencana mau bikin penampilan baru masjid, mau dipugar. Ada menaranya. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa menyumbang apa yang kita bisa beri. Ya, kalau bisa nanti bulan depan kuliah subuh sudah ada kotak yang jalan khusus pemugaran masjid. Tapi harus dijaga karena otalati utitihi lama lo tahu celengan lotihi. Ya, utitihi lama lo tahu celengan liang. Ada kembali Pak Haji ke tidak? Oh, so tidak. Mudah-mudahan yang ambil panjang umur, sehat lahir batin. Mudah-mudahan apa yang diambil ada manfaat untuk dirinya. Ya. Dan yang memberi sudah ikhlas. Pak Haji juga sudah ikhlas. Ya. Bikin celengan jalan khusus. Bikin dia punya baleho kecil, taruh. Bikin dia punya nomor rekening, taruh. Biar orang mau menyumbang. Bismillah. Karena ini untuk masjid. Ketiga yang terakhir, karena mak bawa bolomai uti bubur ayam. Ya. Mak bawa bolomai uti bubur ayam. Memonggoda solera. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, golongan yang dinaungi oleh Allah, golongan yang dijaga, dilindungi oleh Allah. Siapa? Wa mut'imut ta'am wa mut'imul ja'i, orang yang suka memberi makan orang lapar. Suka dia memberi makan, suka dia berbagi, suka, senang dia berbagi. Ini ibadahnya para nabi, ini kebiasaan orang-orang soleh, suka berbagi makanan, berbagi. Maka Nabi Muhammad itu tidak mau makan kalau sendiri. Nabi Musa alaihi salam tidak mau makan kalau sendiri. Pota-potala uti rijiki keliling kampung cari teman makan. Siapa yang belum makan mari makan dengan saya, siapa yang belum makan mari makan dengan saya. Senang berbagi. Itu Allah kira-kira Allah tak adita. Senang berbagi. Anu bokanto dabu-dabu. Ibode turusi. Tak dua lo polo pen bokanto dabu-dabu. Bo anu sate wa soto he utama la pintu. Ma ontong ngamai lo tabo ngo idu ti sate. Jasate ungo ini bunggili udah ada hati. Mari berbagi. Mari berbagi. Tidak ada orang kaya karena berbagi, tidak ada orang miskin karena berbagi, dan tidak ada orang kaya karena bunggili. Tidak ada orang miskin karena berbagi, dan tidak ada orang kaya karena bunggili. Bismillah. Berbagi. Apa yang kita bisa berbagi dengan orang? Berbagi. Nabi Muhammad sering kalau istrinya memasak disuruh lebih-lebihkan. Sekalipun buat tabulia, popole bemola tabulia no uang, dibagi oleh Nabi sama tetangga. Dibagi. Cuma zaman sekarang yang dibagi bukan makanan, DP foto. Status. Berbagi foto makanan, bukan makanan. Ini hati-hati.
Jangan sampai ada ibu hamil yang baca dia suka, yang tanggung ngilirnya itu yang berbagi foto. Sehingga mudah-mudahan anak-anak muda ini tentunya mereka butuh bimbingan orang-orang yang lebih tua. Anak-anak muda ini tentunya butuh pendampingan para senior, orang-orang yang dewasa. Mari kita berikan mereka semangat, kita berikan mereka dukungan dalam hal-hal yang positif seperti ini. Mudah-mudahan sebagaimana harapan Pak Ketua tadi, anak-anak muda inilah, remaja muda inilah yang akan menjadi estafet ke depan, memakmurkan, menghidupkan, membesarkan Masjid Al-Mu'awanah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Masjid ini ada di pundak-pundak anak-anak muda yang subuh hari ini melaksanakan kuliah subuh. Mudah-mudahan semua kita yang hadir panjang umur, sehat lahir batin. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang berniat haji semoga Allah kabulkan, yang berniat umrah semoga Allah segerakan, jauh dari musibah dan bencana, jauh dari virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Semua astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah keburukan kami, ampunilah sehitam apapun masa lalu kami. Allahumma ya Allah, jika musibah ini datang, jika corona ini datang karena dosa-dosa kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami tidak sanggup menghadapi musibah ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, angkat virus ini dari tengah-tengah kami ya Allah. Kami ingin berjamaah seperti sedia kala ya Allah. Kami ingin beraktivitas seperti sedia kala ya Allah. Angkat musibah ini dari kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan dan ibadah. Sehatkan lahir batin kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mudahkan rezeki kami, banyakkan rezeki kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lindungi anak cucu kami, lindungi remaja muda kami dari pergaulan bebas ya Allah, dari minuman keras, dari perjudian, dari narkoba. Lindungi mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan mereka banggaan orang tua di hari kiamat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kami. Maafkan mereka yang menghina kami, maafkan mereka yang mencaci maki kami, maafkan mereka yang mencibir kami, maafkan mereka yang menghina kami. Allahumma ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta bukan dendam, tanamkan dalam hati kami sifat pemaaf bukan pendendam. Sayangi ibu ayah kami ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah.
berikan kami kesempatan untuk menyenangkan hati ibu ayah kami ya Allah. Ya Rabbana ya Rahim, ibu ayah kami yang telah wafat, mereka yang berbaring dalam kubur-kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi kubur ibu ayah kami ya Allah, ampuni khilaf dan salah kedua orang tua kami ya Allah, tempatkan mereka dalam surgamu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami dalam syurgamu ya Allah bersama orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin walhamdulillahi rabbil alamin.